Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadi lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita bahwasanya kita sampai saat ini di masa pandemi pun masih diberi nikmat kesehatan, sesuatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa, dan juga nikmat semangat untuk berkumpul walaupun tidak bertemu langsung, hanya online, tapi kita tetap semangat untuk memperbaiki diri, terutama di awal tahun ini. Semoga kita nantinya masih tetap semangat sampai akhir tahun 2021. Amin. Dan tak lupa pula kita panjatkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita adalah nantinya hamba-hamba berjiwa dan juga manusia yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja. Terima kasih buat Ibu Ustazah Nunuk Masula yang sudah bersedia dan juga menyisikan waktu buat kita ibu-ibu NBB untuk mengisi acara hari ini. Halo adik. Kita sangat senang sekali bisa mendengarkan tausiah-tausiah nantinya dari Ibu. Dan sangat bersyukur sekali bahwasanya Ibu ada waktu buat kita-kita hari ini. Insya Allah dengan waktu yang singkat tapi manfaatnya besar, terutama di awal tahun untuk mengisi tahun 2001 buat kita semua, terutama ibu-ibu NIB. Mungkin singkat, NIB itu apa? NIB itu pengajian ibu-ibu Bremen. Biasanya sebelum pandemi kita itu bertemu sebulan sekali dari rumah ke rumah. Namun pada saat ini yang kita ketahui, kita dilarang bertemu. Jadi supaya kita tetap aktif, kita ngaji online seperti hari ini. Supaya hati kita, iman kita tidak kekeringan. Kita berusaha untuk menyiramin dengan pengajian-pengajian online seperti ini. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan berkahnya nanti di akhirat. Amin. Oke, saya akan bacakan sebentar apa-apa aja susunan acara kita. Tadi ada pembukaan dari saya sebentar, kemudian akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 49 yang akan dibacakan oleh Ibu Aminah. Dan sari tilawahnya oleh Mbak Tuti Popelmayer. Kemudian saya akan bacakan singkat profil Ibu Ustazah. Mungkin banyak yang tidak kenal dengan Ibu Ustazah. Saya sendiri juga baru kenal saat ini. Alhamdulillah ada kesempatan untuk berkenalan. Dan kemudian disusul dengan materi oleh Ibu Ustazah. Temanya nanti akan saya utarakan. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab sebentar
dan jam 11.30 itu paling lambat kita akan tutup dengan doa. Kalau bisa 11.30 sudah kita selesai bacakan doa, kemudian ada penutupan. Seandainya kita ibu-ibu NIB ada acara lagi, kita lanjutkan tanpa ada ibu ustazah. Dan karena di Indonesia udah memasuki waktu maghrib. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ahmina. Mungkin ibu-ibu yang lain juga bisa membuka Al-Qurannya. Surat Al-Kahfi ayat 45 dan 49. Dan kemudian dilangsungkan oleh sari tilawahnya oleh Mbak Tuti dan oleh Mbak Tuti. Kepada Ibu Aminah dan Mbak Tuti, kami persilahkan dengan segala hormat. Bu Aminah, suaranya Bu, suaranya di... Ya. Ada ya, Mbak? Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh fakhtalata bihi nabatul ardi fa'asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarul arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad tumuna ma kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini
ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menjalimi seorang jua pun. Maha benar Allah lah yang Maha Agung. Alhamdulillah, terima kasih Bu Umari telah membacakan surat Al-Kahfi dan Bu Tuti Pupelmayer yang sudah membacakan sari tilawahnya sehingga kita mengerti apa yang telah dibacakan. Begitu besar makna surat ini buat kita nantinya di akhirat. Tapi untuk tema mendalamnya akan kita dengar dari Ibu Ustazah nantinya. Baiklah, kita masuki aja acara selanjutnya. Saya akan membacakan atau mengutarakan sebentar tentang kurikulum PT dari Ibu Ustazah, karena banyak dari kita yang belum kenal dengan Ibu Ustazah. Bu Ustazah Nunuk Masulah ini tinggal di Bandung, kelahiran tahun 79. Sudah menikah dan alhamdulillah dikaruniai 3 anak. Pendidikannya sungguh luar biasa. Ibu Nunuk Masulah pernah mengencap pendidikan tahun 96 sampai tahun 2000 di Mesir, di Universitas Al-Azhar Kairo dengan Fakultas Usuluddin. Kemudian tahun 2002 sampai 2005 pernah mengecam pendidikan, mendapat pendidikan di Universitas Pajajaran Bandung dengan memperoleh magister dengan Fakultas Ilmu Sosial. Adapun aktivitas dan pengalaman Bu Ustazah ini sungguh luar biasa. Saya tidak bisa membacakan semuanya, tapi dengan singkat saja. Ibu Nunuk Masulah adalah Ketua Kajian Muslimah Pendopo Wali Kota Bandung dari tahun 2018 sampai sekarang. Dosen bahasa Jerman dan dosen bahasa Arab dan juga studi Islam di Ma'had Al-Imaqat Bandung, Indonesia dari tahun 2001 sampai sekarang. Guru bahasa Arab juga di Bandung. Dan juga penerjemah bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Subhanallah. Dengan kerjasama dengan Kedutaan Palestina dan juga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pernah juga menerjemahkan buku dari penerbit Indonesia dan Mesir. Subhanallah, alhamdulillah. Sangat-sangat menakjubkan
Ya Bu. Dan yang sudah kita ketahui, Ibu Ustazah itu juga pernah tinggal di Jerman, yaitu di Weimar, mengikuti suaminya yang menempuh pendidikan S3. Alhamdulillah sudah mau tamat kalau saya tidak salah ya Bu, ya tinggal sidang ya Bu. Bu Ustazah ya, genau, tinggal sidang. Semoga corona ini bisa cepat selesai dan Ibu Ustazah bisa Jerman dan bisa mampir online langsung, tidak online, di pengajian Ibu-Ibu Bremen. Semoga marilah kita berdoa pandemi selesai, Ibu Ustazah datang dan kita ngaji secara langsung, tidak online, dan bisa berkenalan langsung. Ya, good. Itulah tadi secara singkat kurikulum vitae dari Ibu Ustazah. Kemudian ke-mute ya suaranya Bu Arni. sekarang bisa? Ya, udah. Oke. Dengar. Tadi belum? Udah, iya udah sekarang udah. Tadi nggak sama sekali nggak dengar? Dengar, cuma Masuk, bentar udah. doang kok. Oke, sebentar. Ya udah. Baiklah. Tadi masalah kurikulum vitae dari Ibu udah dengar kan Ibu-Ibu semua? Iya, nggak usah diulang, nggak penting. Sudah. Udah, alhamdulillah. Good. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja acaranya. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi dari Ibu Ustazah Nanuk Masula. Temanya yang sangat-sangat menarik sekali dan sangat pas sekali untuk bulan Januari ini, yaitu renungan di awal tahun dengan tema pokoknya hidup laksana pengembara. Begitu indahnya judulnya saja. Jadi insya Allah isinya juga saya dan ibu-ibu juga mungkin dan yang lain sangat bertanya-tanya. Bagaimana fungsi kita sebagai pengembara, apa yang harus kita lakukan sehingga kita sampai dengan selamat dan juga dengan bahagia sampai di tujuan kita nantinya. Kepada Ibu Ustazah Nunuk Masula, kami persilahkan dengan segala hormat. Hatur nuhun. Bu Warni, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin la yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan saya hari ini dengan ibu-ibu semuanya. Sebagian banyak juga sih yang udah kenal ya, ibu-ibu Hamburg. Kayaknya ada juga yang dari Berlin, ada Teh Helda. Ya, alhamdulillah melalui Teh Vanda saya bisa bersilaturahim di sini dengan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita masih dikarunia Allah Subhanahu wa taala untuk terus berlanjut sampai ke surganya insyaallah. Dan salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk satu di antara umat yang ada di barisan beliau nanti di yaumil qiyamah. Sebelumnya untuk yang tema hari ini kesepakatan diskusi saya antara saya dan Teh Vanda dan beliau sih yang menentukan. Silakan aja karena saya jurusan hadis mungkin, jadi beliau lihat kita pengen kaji hadis ya. Jadi beliaulah yang memilihkan untuk kita hari ini, yaitu dari hadis Arba'in yang 40 hadis yang disatukan atau dikumpulkan oleh Imam Nawawi, merupakan hadis-hadis pilihan yang dari hadis-hadis tersebut itu biasanya ajarannya adalah pokok-pokok dari ajaran agama kita ya. Salah satunya yang paling mungkin populer di antara ibu-ibu yang nomor satu ya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan hadis tersebut cuman yang di depannya doang yang dihafal, itu padahal panjang ya. Itu menjadi pokok yang paling besar di antara sekian hadis yang menjadi pokok agama kita. Jadi segala sesuatunya itu harus disertakan di situ niat. Kita di sini juga hadir di
di acara ini meskipun kajiannya online, kalau niatnya tidak satu, jadi niatinnya tuh banyak gitu ya, niatinnya banyak, kalau bisa 5, 10 niat, silaturahim, menyapa, cari ilmu. Kalau misalnya ketiduran ya mudah-mudahan dapat silaturahimnya. Kalau belum sempat menyapa-nyapa, ya minimal sudah mengikuti, sudah berniat bahwa itu tadi mencari ilmu. Tapi insya Allah ibu-ibu semua, saya karena sudah mengenal keseriusan ibu-ibu itu luar biasa. Di forum, saya kalau nggak salah masih ada di WAG-nya ibu-ibu Jerman, itu kayaknya tiada hari tanpa iklan ini ya, iklan kajian-kajian. Dari kajian kristenisasi, kajian sahabiyah, kajian fikih, kajian Masya Allah gitu. Tinggal dipilih saja dari sekian banyak kajian tersebut, apakah kajian-kajian itu berlalu begitu saja, apa kita sudah naik level gitu dari sekedar mengkaji, habis itu diamalkan. Setelah diamalkan, diajarkan, dan seterusnya. Mudah-mudahan bukan hanya euforia karena untuk membunuh waktu di lockdown ini ya, di waktu lockdown ini, tapi betul-betul bahwa ini merupakan sebuah kebutuhan yang kita niatkan untuk memperdalam dan juga meninggikan derajat kita, karena bagi Allah adalah orang yang derajatnya tinggi itu adalah orang yang beriman dan juga berilmu. Hai ibu-ibu sekalian, jadi hadis yang ke-40 bunyinya demikian. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, jadi bukan radhiyallahu anhu tapi anhuma. Bedakan dengan anhu dan anhuma. Kalau anhu itu dari semoga Allah meridhoinya. Kalau anhuma semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa yang ini anhu, kenapa yang ini anhuma? Kalau anhuma itu berarti anak dan bapak. Karena Ibnu Umar, dari anaknya Umar, maksudnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita tahu bahwa Abdullah Muslim dan Umar juga termasuk satu di antara Khulafaur Rasyidin dan juga as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi kalau an Ibni Hurairah radhiyallahu anhu, karena bapaknya Abu Hurairah bukan Muslim, jadi cukup radhiyallahu anhu. Jadi ini merupakan doa, dan anhu atau anhuma itu tergantung siapa anak dan siapa bapak. Qala akhadha Rasulullah, dia mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Jadi Rasulullah itu menaruh tangannya di pundakku. Jadi biar perhatian gitu ya. Ini bisa kita contoh ketika kita mau menasihati anak, ada bahasa tubuh gitu yang diperlukan, ada sentuhan yang diperlukan agar nasihat tersebut masuk. Apalagi kalau misalnya udahlah nggak ada sentuhan, suaranya dengan high note gitu ya, dengan notasi tinggi, yang pasti tidak akan pernah didengar. Tapi kalau misalnya kita awali dengan sentuhan yang hangat, sentuhan agar dia perhatian dengan apa yang kita akan bicarakan, maka itu menjadi sebuah dia akan tahu bahwa ini adalah bahasa tubuh, apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah hal yang penting. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau gharib. Saya enggak terjemahkan gharibnya dulu ya. Apakah itu pengembara atau bukan? Nanti kita itu pengembara itu hanya satu di antara terjemahannya. Aw abiri sabil. Ini saya bilang gharib aja dulu ya. Aw abiri sabil atau abiri sabil itu, abir itu dari kata abaro, menyeberang, sabil itu jalan. Jadi seperti orang yang menyeberang jalan, seperti orang yang cuma mau lewat saja. Kata abiri sabil itu juga ada dalam surat An-Nisa, wala junuban illa abiri sabil, dan tidaklah seorang junub kecuali yang dia tidak boleh masuk masjid kecuali hanya untuk selewat gitu, karena dia ada keperluan sebentar untuk bisa masuk masjid. Padahal aslinya tidak boleh karena dia masih dalam keadaan junub. Ini dari kata abiri sabilnya ya. Kita tidak bahas tentang fikih yang masuk masjid dan sekedar lewat dan sebagainya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Ibnu Umar melanjutkan pembicaraannya, tapi ini adalah pembicaraan beliau sendiri, bukan bagian dari hadis. Jadi hadisnya cuma kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seakan engkau gharib au abiri sabil, atau orang yang hendak menyeberang, melewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul iza amsayta fala tantarid sabah.
Jika engkau dalam waktu sore seperti saya sekarang di Indonesia, fala tantazirus sabah, maka jangan engkau menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, dan jika engkau dalam pagi hari seperti ibu-ibu semuanya sedang di Jerman di sana pagi hari, fala tantaziril masa, janganlah engkau menunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Khudh, ambillah min sihhatika, dari sehatmu, maksudnya pergunakan masa sehatmu, limaradika, sebelum datang waktu sakitmu, wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, dan dari hidupmu sebelum matimu atau kehidupanmu itu untuk kematianmu kelak. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan Bukhari saya sering mengingatkan gini ya, waktu dulu juga pernah kajian hadis, gini, agak mungkin sebelum kita ngobrol tentang isi hadisnya. Jadi betul bahwa Sahih Bukhari itu adalah ashahul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling terpercaya, kitab yang paling benar setelah Al-Qur'anul Karim. Tapi bukan berarti, sering kan ada pertanyaan gini, ini hadisnya sahih nggak gitu. Terus sahihnya dari Bukhari nggak? Kalau nggak dari Bukhari saya nggak mau. Jadi seolah-olah hanya hadis itu seolah-olah hanya Bukhari saja gitu. Kayak nggak memperdulikan hadis-hadis yang lain dari Muslim kah, atau dari Ibnu Majah yang Kutubus Sittah, atau Kutubus Sunanul Arba'ah yang Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Jadi nggak bisa gitu juga ya. Kalau misalnya apakah hadis ini sahih? Kalau ini mungkin hanya sekedar nasihat, tapi kalau berkaitan dengan hukum, tidak semua hadis sahih itu langsung bisa dipraktekkan. Tidak semua hadis sahih, sekali lagi, tidak semua hadis sahih itu langsung dipraktekkan. Jadi untuk bicara nanti tentang hukum, itu betul-betul harus mengumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Tidak bisa satu hadis langsung diambil hukum, karena ada hadis-hadis yang bisa jadi bertentangan satu sama lain, yang ini untuk satu kondisi, yang satu lagi untuk satu kondisi tertentu. Jadi karena sekarang saya agak takut dengan ibu-ibu sekarang itu sering kirim-kirim meme itu ya, meme-meme yang dengan gambar atau dengan satu hadis langsung dengan menyimpulkan sedemikian rupa bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh, hanya dengan satu hadis. Padahal untuk konklusi sebuah hukum fikih itu harus melihat dulu ayat-ayat yang berkaitan dan juga hadis-hadis yang berkaitan. Tapi betul bahwa Bukhari itu ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling betul sudah terverifikasi oleh para ulama bahwa kitab ini adalah yang paling benar setelah Al-Qur'anul Karim. Maka kita banyak mengambil dari kitab beliau itu hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat kita. Kenapa beliau yang paling tertinggi? Karena salah satu syaratnya itu dia lebih ketat daripada syaratnya Muslim. Syarat dari Bukhari itu, Imam Bukhari mensyaratkan dalam disebut hadis sahih kalau perawinya itu saling ketemu. Kalau nggak ketemu meskipun satu zaman, itu tidak dianggap sebagai sahih. Beda dengan Imam Muslim, tapi tidak berarti semua hadis Bukhari lebih tinggi dari Muslim ya. Ada juga hadis-hadis Muslim yang kadar kesahihannya itu lebih sahih daripada yang Bukhari. Kalau Imam Muslim tidak mensyaratkan perjumpaan, jadi mensyaratkan cuma satu zaman saja, itu sudah merupakan jadi ada chance besar bahwa mereka connect satu sama lain, baik itu langsung maupun tidak langsung melalui perantara orang lain. Jadi kayak contoh hadis dari Hasan Basri, dari Abi Hurairah itu tidak dikategorikan sahih oleh Bukhari, Imam Bukhari, karena meskipun mereka satu zaman, tapi di dalam sirahnya Hasan Al Basri sama Abu Hurairah itu tidak pernah bertemu. Jadi pasti ada satu orang yang belum termaktub di situ kalau ada hadis dari sini. Tapi ala kulli hal itu kerjaannya orang ahli hadis. Kita hari ini tinggal menikmati hasil-hasil tersebut. Ini nggak usah, kecuali kita bidangnya syariah ya, nggak usah bersusah payah untuk ini hadis sahih atau tidak, tinggal dilihat ini dari sumbernya dari mana. Ya, dan hari ini tuh tinggal ketik keluar aja. Beda dengan zaman saya dulu, ketika saya masih S2 hadis itu harus buka dalam satu hari itu kadang nemu cuma satu hadis di perpustakaan ya. Kalau hadis yang populer mah gampang. Kalau hadis-hadis yang tidak populer, nah itu yang harus diperiksanya lebih dalam. Ya, sebelum kita mendalami isi dari hadis ini,
saya ingin, karena fungsi hadis itu ada 3. Jadi fungsi hadis itu ada 3, menjelaskan Al-Quran, terhadap Al-Quran ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3, sebagai penegas, apa yang ada di Al-Quran. Maksudnya di Al-Quran sudah ada, Al-Hadis atau As-Sunnah tinggal menegaskan, meyakinkan bahwa ini betul ada dalam syariat kita. Contoh, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara, sholat, syahadah, terus maksudnya bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan ini adalah rangkuman dari beberapa ayat yang berkaitan tentang syahadat, sholat, zakat, sampai haji. Dan yang kedua adalah sebagai penjelas, maksudnya sebagai penjelas dalam Al-Qur'annya kurang jelas, bukan kurang jelas karena tapi dijelaskan, misalnya aqimus shalah, dirikanlah sholat, maka karena tidak ada kejelasan di dalam Al-Quran sholatnya berapa rakaat, sholatnya kalau sholat apa aja mungkin ada beberapa ayat ya yang menjelaskan tentang tersebut, tapi berapa rakaat, gimana doanya, gimana tata caranya. Nah, itu adalah tugas hadis untuk menjelaskannya, karena hadis itu tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan dan juga ketentuannya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga itu menambahkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya di dalam hukum pernikahan misalnya ya. Hukum pernikahan itu kita tahu yang di surat An-Nisa itu yang sebelum juz 5, nah itu kan orang-orang yang boleh dinikahi dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Salah satunya adalah antajma'u bainal ukhtain, yang tidak boleh dinikahi itu ketika satu orang laki-laki mengumpulkan 2 orang saudara. Mengumpulkan 2 orang saudara perempuan, kakak sama adik dinikahi oleh satu orang, itu tidak boleh. Dan ditambahkan oleh hadis al-imra'ah wa ammatuha au khalatuha. Jadi siapa perempuan dan bibi baik itu dari bibi laki-laki maupun bibi perempuan, maksudnya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, itu juga tidak boleh. Itu adalah penambahan dari Rasulullah SAW. Jadi karena fungsi hadis itu adalah sebagai penjelas, nah penjelas penegas, nah yang ada di kita yang kita bahas kali ini tampaknya adalah yang pertama, yaitu sebagai penegas apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin kita juga mengetahui bahwa apa sih pandangan Al-Quran terhadap dunia. Pandangan Al-Quran terhadap dunia yang mana yang sekarang kita sedang mendiaminya, yang sekarang kita sedang melewatinya ini, bagaimana Al-Quran memandangnya? Apakah Al-Quran selalu menghina atau menjelek-jelekan dunia? Ataukah menyuruh kita untuk mengambilnya tanpa batas, silakan untuk dinikmati gitu, atau tidak kedua-duanya atau di antara keduanya. Tapi yang jelas adalah Islam itu pasti yang wasaton gitu ya, yang selalu berada di pertengahan, tidak ke sana banget yang juga tidak ke situ banget gitu. Jadi Siratal Mustaqim itu yang lurus itu ya nggak terlalu berlebihan ke kanan, yang nggak terlalu berlebihan ke kiri. Dan di ayat-ayat yang ada hampir kalau mau saya bacakan 1, 2, 3 ayat, rata-rata yang itu ada sekira-kira 115 ayat yang berkaitan dengan dunia. Banyak ya, 115 ayat yang berkaitan dengan dunia. Zalika mata'ul hayatid dunya, terus tabtaghuna aradal hayatid dunya, turidu zinatal hayatid dunya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, tadi juga dibacakan. Terus lam tamuddaina ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jadi yang ayat-ayat yang berkaitan dengan dunia itu semuanya rata-rata sebagian besarnya mengajak kita untuk menghindari, untuk membuat dunia itu berada di hati kita. Itu semua adalah hiasan, itu semua adalah cobaan, dunia adalah perhiasan, dunia adalah tempat cobaan, dunia adalah tempat pengujian. Maksudnya Allah menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Terus juga untuk mengetahui mana yang solih, mana yang tolih, mana yang soleh, mana yang tidak soleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi karena ada reward nanti di yaumil akhirah, maka dibutuhkanlah tempat untuk ujian tadi. Sama seperti ketika kita ujian di sekolah. Ujian sekolah untuk melihat gitu, apakah yang Allah ajarkan sudah diamalkan, apakah
nah itu perlu, intinya adalah perlu media gitu. Sekiranya hamba ini sudah termasuk bagian dari yang Allah inginkankah dalam sifat-sifat dan karakternya atau tidak. Nah, tapi juga selain dikatakan bahwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, yang tidaklah dunia merupakan hanya perhiasan, tipu daya perhiasan. Terus juga tadi juga dikatakan wadrib lahum masal hayatid dunya kama in anzalnahu, seperti air dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nadbatul ardi fa asbaha syiman tadruhu, ya. Jadi marahil atau tahapan-tahapan tumbuhan itu dari biji, habis itu tumbuh, habis itu besar, habis itu menjadi kering, habis itu tidak ada artinya. Nah, seperti itu adalah perumpamaan Al-Quran terhadap dunia. Terus apalagi bahwa dunia itu la'ibun walahun, hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, hanyalah perhiasan. Tafakhurun bainakum, hanyalah untuk berbangga-bangga antara kalian. Wa takasurun fil amwali wal aulad, untuk saling banyak-banyak, untuk saling memperlihatkan banyakkan siapa hartanya, banyakkan siapa anaknya. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatar musfara. Tapi itu semua nanti pasti ada akhirnya. Jeff Bezos, ya, kalau nggak salah, yang pemilik Amazon, sudah ada yang meramal bahwa dia di tahun ini akan jatuh, karena semua ada rodanya, semua ada masanya. Tidak semua orang yang hari ini di atas dulu adalah dulu juga di atas gitu. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya di bawah. Semua kita mungkin orang yang tidak pernah tinggal di Jerman mungkin melihat kita itu wow gitu ya, melihat kita hidupnya enak gitu, semua ada kemudahan-kemudahan di negara orang yang katanya maju. Tapi kita yang merasakan, kita tahu betul gitu ya bagaimana berjibakunya gitu di kehidupan kita di Jerman. Kemarin itu saya ada kajian dengan mamah-mamah muda di München gitu. Apakah, dan pertanyaannya luar biasa ya pertanyaannya. Ada seorang yang bertanya gitu, saya sekarang itu sedang master, sudah 4 tahun, ya pastilah semua yang pernah student di sana itu tahu ya bagaimana lika-liku naik up and down-nya, naik turunnya kondisi. Nggak hanya yang mencari ilmu, yang tidak mencari ilmu atau mencari pekerjaan juga pasti ada up and down-nya. Apalagi mungkin di tengah corona ini pasti ada up and down-nya dan semuanya. Dan orang yang di sini, dan pertanyaannya itu apakah ketika kita mengeluh, apakah ketika kita yang lagi mentalnya kurang sehat, apalagi musim dingin ya, musim dingin itu nggak usah ada masalah aja udah muka tuh berkerut gitu, terlihat, bahkan ada yang depresi kan gara-gara musim dingin dan sebagainya, ada yang sendu sekali gara-gara hanya karena musim dingin, bukan karena ada masalah gitu. Itu saja sudah merupakan tantangan dengan cuaca. Dan selalu dibenturkan, kata beliau ketika saya curhat itu, selalu dibenturkan bahwa saya itu kurang bersyukur gitu. Apakah betul bahwa apa yang saya rasakan ini adalah karena saya kurang bersyukur gitu. Nah, orang yang mungkin nggak pernah tinggal di negara 4 musim akan mengatakan, ya kamu tuh enak, udah begini, lihatlah kami di sini. Padahal di Indonesia juga banyak enaknya. Bagi orang yang di Jerman ngelihat yang di Indonesia, oh enak ya gitu, ada bisa membantu, makan minum tinggal pesan dan sebagainya. Semuanya melihat kepada ladang lainnya gitu, semua melihat pada kebun-kebun orang lain dan melihat seolah-olah kebun yang lain lebih hijau daripada kebun sendiri. Nah, itulah laibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakasurun fil amwal. Dari sini bahwa Quran lebih banyak mengatakan bahwa dunia itu ya tempat-tempat ini gitu. Tapi tidak berarti juga Quran menyuruh kita atau Allah menyuruh kita untuk meninggalkan dunia, wabtaghu fima atakum minal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa. Jadi carilah apa yang menjadi bagianmu di akhirat, dan jangan lupa bagianmu juga di dunia, karena hadis tersebut nanti bukan berarti yang tadi kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil, tidak menyuruh kita untuk meninggalkan usaha untuk mencari rezeki. Itu udah jelas lah ya bahasan-bahasan bahwa kita tidak diharamkan untuk menjadi kaya, kita tidak diharamkan untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ya tadi itu
itu semua hanya untuk melewati gitu. Betapa banyak sahabat-sahabat yang kaya dan juga at-tabi'in dan juga bahkan imamul mazhab seperti Imam Abu Hanifah, beliau adalah pedagang karpet gitu ya, pedagang apa namanya, yang pokoknya hal yang dagangan beliau bukan dagangan murah. Intinya beliau adalah seorang imam mazhab dan juga seorang pengusaha. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi penegasan hadis ini bahwa Rasulullah tidak langsung mengatakan izhad fid dunya, berzuhudlah di dunia, tidak, tapi mengambil perumpamaannya agar lebih dalam gitu ya bentuknya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi enggak nyuruh langsung berzuhudlah, tinggalkanlah dunia, tidak. Tapi kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi ketika kita jadi gharib, nah gharib itu apa sih? Gharib itu kalau secara bahasa artinya asing. Orang asing ya sama kayak ibu-ibu sekarang lah di Jerman kan tidak berniat mukim, mungkin ada juga yang berniat mukim. Tapi saya rasa banyak di antara ibu-ibu semua yang pasti kalaupun meninggal di sana pun meninggal dalam keadaan berdakwah gitu, bukan dalam rangka mencari dunia. Ataupun mungkin yang ada di sana lagi mencari ilmu, pengennya ya cari ilmu sebelum itu balik ke Indonesia dan meninggalnya di Indonesia kalau boleh, atau meninggalnya di Mekah di tanah suci lah gitu. Saya juga pengennya seperti itu. Kalau bisa hari Jumat, kalau bisa setelah Idul Fitri. Nah, itu hadis ini tidak mengarah ke sana sebenarnya ya. Jadi perumpamaan itu lebih dalam kun fid dunya ka'annaka gharib, dan gharib itu nanti ada hadis yang lain yang ditabrakkan. Allah menyuruh kita untuk jadi asing gitu. Yang ada yang menerjemahkan gharib itu beda dari yang lain. Ada yang menerjemahkan gharib itu dari tampilan itu harus berbeda dengan orang lain. Orang asing seperti apa sih yang nggak mau menyamakan dengan orang lokal. Maka nanti ketika dapat hadis yang satu lagi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban, Islam itu dimulai dalam penampakan yang asing gitu, yang berbeda dari yang lain. Kita tahu bahwa Islam di Mekah terutama ketika belum besar, belum banyak jumlah kaum muslimin pada saat itu, dia merupakan orang-orang asing, orang-orang yang berbeda gitu, karena sesembahannya juga berbeda dengan sesembahan orang kafir Quraisy. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali ketika bahkan ya yang menjadi muslim, seperti hanya pada saat ini orang yang muslim itu kan banyak, tiap hari bisa jadi orang yang convert dari non muslim ke Islam itu banyak, yang murtad juga ada. Wa sayaudu ghariban, dan akan menjadi kembali asing di akhir zaman nanti. Nah, diterjemahkan oleh beberapa orang pada saat awal-awal banyak pergerakan Islam di Indonesia ya, seolah-olah bahwa hadis ini ada watu balil ghuraba. Akhir dari hadis tersebut yang satu lagi, betapa baiknya atau jempolan banget itu orang-orang ghuraba. Ghuraba itu jamak dari kata gharib. Dan ditanya oleh para sahabat, manil ghuraba ya Rasulullah? Al ghuraba man aslahan nas, man aslah fasadan nas, man afsadan nas min sunnati. Orang yang mengislah, orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Atau dengan kata lain, orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Di hadis lain mereka adalah orang yang sedikit gitu, orang yang sedikit yang kebanyakan manusia tidak menaati mereka tapi melanggar apa yang mereka ajarkan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, jadikan aku orang yang qalil tersebut. Dan kita ini kalau misalnya sekarang dikatakan akhir zaman, ya mungkin sudah ada tanda-tanda ke sana ya. Tapi kalau dilihat masih banyak orang yang miskin, masih banyak suara azan, tampaknya hari kiamat mungkin masih lama. Tapi tanda-tanda ke sana sudah jelas. Ka'annaka gharib, sekali lagi, ketika dibenturkan ke gharibnya itu, dibenturkan ke sana, jadi jangan diartikan bahwa lebih kepada penampilan ya. Kalau misalnya tampilan mah mau panjang-panjangan jilbab itu sebenarnya bukan ke sana arahnya. Mau tampilan-tampilan yang mungkin tampak sunnahnya. Oke lah, seperti memanjangkan jenggot bagi laki-laki, yang itu adalah penanda hari ini antara yang muslim dan yang non muslim. Tapi orang Yahudi juga ada jenggotan. Yang perempuan kayak Nun atau
biarawati mereka juga pakai kerudung meskipun kerudungnya juga berbeda dari kita. Tapi ala kulihal ini semua sebenarnya bukan hanya yang tampak ya yang menyebabkan kita disebut ghuraba, tapi keistiqomahan kita lah yang menjadikan bahwa kita adalah ghuraba. Ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, senantiasa berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian kita, dari kita bangun, kita ingin seperti beliau, bagaimana beliau berdoa ketika bangun, bagaimana beliau masuk kamar mandi, bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarga, bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana beliau mengatur negara. Karena sekali lagi Islam tidak hanya yang di rumah, tapi juga di luar rumah. Islam juga di masjid, Islam juga di pasar, Islam juga di jalanan. Maka ada hukum la tajlisu fit turuqat, janganlah engkau berkerumun di jalanan sehingga mengganggu pejalan kaki. Itu semua adalah bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang harus kita addu alaihi bil nawajid, kata Rasulullah yang wasiat beliau di hadis lain, di hadis arba'in ini, bahwa hendaknya kita menggigit sunnah Rasulullah itu seperti kita menggigitnya dengan gigi geraham kita. Maksudnya sangat kuat untuk melakukannya. Dan Ibnu Umar, hadis ini adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah salah satu tokoh atau sahabi Rasulullah SAW yang amat berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Beliau cenderung tasyadud ya, cenderung amat ketat gitu dalam berfatwa. Jadi fatwa-fatwa beliau itu lebih mengarah ke bagaimana kayak menyiksa diri dalam tanda kutip, maksudnya tidak tasahul gitu, tidak mempermudah segala sesuatu. Jadi menurut beliau ketaatan itu adalah ketika kita memang bersusah payah gitu dalam menjalankan syariah ini. Dan dari disitulah kenikmatannya. Jadi beliau itu dikatakan oleh beberapa tabiin. Jadi beliau adalah orang yang paling berpegang teguh pada sunnah Rasulullah, seakan-akan gila. Jadi maksudnya seakan itu sampai ketatnya beliau mengetatkan diri dalam melakukan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini tidak heran kalau hadis ini kun fid dunya ka'annaka gharib wa abiris sabil, hadis yang ini setelah itu ditambahkan oleh Ibnu Umar, iza asbahta fala tantaziril, iza amsayta fala tantaziris sabah. Jadi hendaknya kita ya tadi itu, kalau misalnya cuma selewat gitu, ya lewat itu kan pasti ada tujuannya. Nah kalau misalnya lewat itu ada tujuannya, lihat kondisi kita. Kalau misalnya kita mau tujuannya hari ini, saya mau ngaji nih hari ini, saya mau menyelesaikan ngaji saya, atau saya mau menyelesaikan buku saya, atau saya mau menyelesaikan paper saya, Mbak Nida, atau saya mau siapa nih di antara pengusaha ini, saya mau mengkalkulasi hari ini penjualan sama pembelian apalah dan sebagainya. Fala tantaziril sabah, jangan sampai engkau menunggu pagi. Jadi kita kerjakan pada saat itu juga. Karena kalau saya juga seperti itu kadang nih, kayaknya mau ini deh sekarang, tapi ntar dulu deh setelah ini. Nah, itu sudah bagian dari wasawisi syaiton gitu ya, waswasnya syaiton. Apalagi hari ini dengan benda ini kita bisa dengan sekali sentuhan, bahkan kemarin ada kajian ya, kajian psikologi sih. Jadi jempol kita itu bukan hanya otak kita yang mengingat sesuatu, jempol kita itu pun sudah mengingat sesuatu gitu. Ketika kita buka HP, yang dibuka itu pertama adalah WA, setelah WA mungkin Instagram atau Facebook, setelah itu apa? Padahal tadi mau buka ini tuh mau ngirim sesuatu apa gitu ya, atau tadinya kalau saya misalnya mau pesan air gitu, tapi entah kenapa baca dulu di grup, entah kenapa baca dulu yang di Facebook statusnya siapa yang terbaru, mau mengomentari dan sebagainya. Jadi jempolnya juga udah ada memori tersendiri gitu, yang akhirnya melalaikan kita dari tujuan kita yang tadi. Jadi kalau bisa memang kita strict gitu ya. Jadi biar si jempol ini tidak punya memori yang itu lagi. Jadi buka ini. Lihat deh kebiasaan tanpa kita sadari gitu ya, apa yang kita lakukan dengan ini tidak bernilai sebenarnya, bisa mengarah ke wajib, bisa mengarah ke yang mubah, bisa mengarah ke yang haram. Itu tinggal siapa yang mewarnai alat tersebut. Jadi alat apapun itu tanpa nilai, dia kita lah yang memberi nilai. Apakah ini bernilai dakwah atau bernilai ibadah atau bernilai maksiat, itu semua tergantung dari siapa yang memegangnya. Karena semua benda seperti itu. Khair. Jadi
faiza amsaita fala tantaziril masa, begitu juga kalau misalnya faiza asbahta fala tantaziris sabah. Jadi kalau tadi maaf, fala tantaziril sabah faiza asbahta fala tantaziril masa. Jangan begitu kita menginginkan, kalau bisa memang ya, kalau bisa, tapi mungkin tidak semua orang yang manajemen waktunya bagus. Meskipun kita tinggal di negara yang super disiplin. Tapi kalau emang asalnya begitu ya begitu saja gitu. Asalnya emang susah untuk memanage waktu ya begitu saja. Tapi orang yang ibadahnya bagus, orang yang didikan Allah itu tampak terwarnai, tersibuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salatnya. Jadi begitu dengar azan, kalau di sana mungkin lihat kalender, hatinya karena sudah tergantung, sudah terikat banget dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat kalender itu, lihat jam itu sudah ingatnya adalah jam salat. Begitu kita sudah memanage dan tertarbiyah atau terdidik dengan bagus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita yang nanti membuahkan salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat yang baik itu tidak semua salat tentu ya, salat yang berkualitas itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, buahnya adalah kita akan melarang diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan keji maupun perbuatan munkar. Nah, itu kalau udah didikannya bagus melalui salatnya tadi aja ya, itu dia akan bisa tahu nih tujuan hari ini apa, tujuan bulan ini apa, tujuan minggu ini apa. Kalau sudah manage sedemikian rupa, dengan multitaskingnya kita sebagai seorang ibu, baik yang ibu rumah tangga murni maupun ibu rumah tangga dengan double test atau double posisi dan lain-lain yang luar biasa itu, dan kita mampu untuk menyelesaikan semuanya tepat waktu, mampu menyelesaikannya dengan kualitas yang luar biasa, itu saya kira kita semua, ibu-ibu semua, bukan saya kali ya, sudah bisa menerjemahkan faiza amsaita fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukannya, ataukah sejam kemudian kita bisa melakukannya. Jadi begitu saya tuh kadang gini, kadang kalau terbetik sesuatu gitu misalnya, ada apa, hal kecil nih, hal remeh-temeh, hal receh gitu. Misalnya ada pisau jatuh itu nggak langsung karena lagi ngapain gitu ya, nggak langsung diambil misalnya. Nanti takutnya nanti kena siapa atau kena siapa. Padahal sudah ada gitu ya, udah ada ilham mungkin dari Allah SWT untuk cepetan ambil itu gitu. Ntar jangan nyelesaikan, atau bisa sebenarnya sambil jalan megang apa, kita bisa ngambil, karena itu ladang amal juga, ladang dakwah untuk mencegah. Kan iman itu kan 70 cabang itu, dan salah satunya kan imatatul adza. Salah satunya adalah mencegah gangguan atau mencegah hal-hal yang menyakitkan, mencegah hal-hal yang kira-kira membahayakan dari jalan, itu juga adalah bagian dari iman. Jadi begitu kita terbetik oleh sesuatu, apa yang harus saya lakukan hari ini atau apa yang saya lakukan pada saat ini. Nah, itu adalah sudah merupakan terjemahan dari faiza asbahta fala tantaziril masa. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, jangan pernah kita menunda-nundanya sampai esok, minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Apalagi nonton vlognya ini dulu bagus ya ini ngomongnya, atau nonton drama ini udah ada yang baru loh, sudah uploadan ada yang baru, dan gangguan kita luar biasa hari ini gitu ya, untuk mencegah menuju pada sebuah ibadah itu luar biasa banyak sekali. Dari lihat status orang aja bisa sampai setengah jam, meskipun sekali lagi FB juga dan Instagram atau apapun itu bisa menjadi ladang dakwah yang luar biasa. Saya penikmat status lucunya Mbak Nida yang juga ada pesan-pesan yang luar biasa, dan juga ibu-ibu lain yang sekedar jalan-jalan aja kayak Makci atau kue-kuenya Bu Retno aja, aduh itu sudah merupakan inspirasi luar biasa gitu ya. Ada dakwah-dakwah dan ada juga hiburan-hiburan yang menyenangkan gitu, karena jiwa itu kalau dikasih nasihat-nasihat terus juga lama-lama akan jadi kaku. Sebagaimana dulu Ibnu Mas'ud ketika beliau dikirim ke Baghdad, dikirim ke Irak, dan para penduduk menginginkan, berilah kami mau izoh setiap hari. Kata beliau, kalau saya setiap hari ngasih kajian, nanti kalian akan bosan ya, karena jiwa itu juga akan bosan dengan hal-hal yang karena ruh kita itu memiliki berbagai macam kesukaan. Jadi seimbang lah gitu, bertawazun lah dari yang ibadah terus juga tidak diperbolehkan, sebagaimana dulu Abu Darda ketika
dikunjungi oleh Salman Al-Farisi, itu juga tidak ketika melihat Ummu Darda kok kayak kusut banget sih gitu. Kenapa kok kusut banget nih nggak dandan gitu ya bahasa kita mah ya. Itu teman suaminya loh yang ngomong seperti itu. Itu berarti sudah ada kedekatan yang luar biasa gitu pada keluarga tersebut karena memang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ngapain juga dandan? Teman kamu tuh, saudara kamu udah nggak butuh saya, kata Ummu Darda seperti itu. Terus setelah pas malam memang dilihat, itu belum sepertiga malam sudah bangun dan sudah mau sholat. Kata Salman Al-Farisi, tidurlah gitu. Nanti aja tidur dulu. Sudah sepertiga berikutnya gitu. Udah tidur aja dulu, nanti lagi. Nah, pas sepertiga menjelang fajar, baru yuk bangun, baru kita sholat. Lalu dinasihatilah bahwa pada tubuhmu ada hak, pada keluargamu ada hak. Semua ada haknya, maka kita juga harus seimbang. Tapi sepertinya hadis ini kayaknya nggak berlaku deh. Kita mah kebanyakan ininya ya, kebanyakan lebih harus baca yang zuhud gitu karena dunia itu masya Allah kalau di tangan kita sendiri di HP aja sudah banyak godaan dunia gitu di situ. Belum lagi kalau pas nggak pandemi ya, kalau nggak pas pandemi yang belanja sana sini, apalagi mungkin kita sudah berlebihan, bukan lagi hadis tadi kayaknya bukan makanan kita ya. Khair, yang itu yang pertama, dan yang kedua adalah wahud min sihatika limaradik. Wahud min sihatika limaradik. Jadi ambillah atau pergunakanlah kesehatanmu sebelum sakitmu. Itu saya nggak usah berpanjang-panjang lah, orang yang sehat, yang sakit itu tahu betul, orang yang sakit tahu betul kapan betapa luar biasa arti sehat. Yang orang sehat kadang tidak tahu bahwa suatu hari nanti ketika pas hari inilah ya, kalau saya mungkin yang udah 40-an gitu, yang udah apalagi 4 bulan baru ngelahirin, itu kerasa betul gitu ada hal-hal, ada was-wasan gitu, nanti kalau misalnya anak saya umur segini, yang terutama yang terakhir, apakah saya bisa sampai mengantarkan dia sampai dewasa, apakah saya bisa itu karena sudah begitu banyaknya kerasa gitu ya, yang kayaknya itu sudah menjadi alarm harus ada perbaikan di sana sini agar tetap fit, agar bisa nanti mengantarkan anak-anak tentunya ataupun orang-orang yang dititipkan pada saya untuk melalui kajian-kajian memberi manfaat lah yang sebanyak-banyaknya. Tapi alhamdulillah gitu, saya sepanjang hidup ya bisa dihitung lah sakit ya. Kalaupun ke rumah sakit juga alhamdulillah hanya melahirkan. Mudah-mudahan ibu-ibu juga seperti itu. Tapi yang diberi ujian dengan sakit ya jangan berkecil hati, karena dengan kesabaran kita pada sakit tersebut juga merupakan jalan pengubur dosa bagi kita. Wahud min sihatika limaradik. Saya nggak berpanjang lebar dan ini. Wa min hayatik limautik, dan dalam hidupmu pada matimu, karena kalau udah meninggal in qata'al amal illa salas. Semua amal terputus kecuali 3. Kecuali 3 yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. 3 ini yang hanya bisa kita panjangkan meskipun kita sudah meninggal. Tapi ada yang namanya mafhumul mukhalafah ya. Ada yang namanya mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah itu adalah penelitian terbalik. Kalau ada sedekah jariyah berarti ada pahala jariyah, berarti bisa jadi ada dosa jariyah. Bisa jadi ada dosa yang juga terus berjalan meskipun kita sudah tidak hidup, meskipun kita sudah meninggal. Maka Rasulullah mengajarkan Allahumma ja'al Allahumma aslih lana dinana allati asma wa aslih lana dunana allati ma'asuna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ada doanya itu di belakang mushaf. Kalau dari mushaf Syamil itu biasanya ada doa yang setelah ngaji itu. Nah, ada di antara doa itu waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah mautku, jadikanlah kematianku ya Allah, rahatan lana, istirahat min kulli syarr, dari segala keburukan. Artinya apa? Ada orang-orang yang meninggal yang tidak istirahat. Nah, karena dia masih diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan-kejelekannya, atas keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatannya selama dia di dunia. Karena itu wakhudh min hayatika limautika, dan ada hadis yang menambahi ya, itani khamsan qabla khamsin, pergunakanlah 5 sebelum 5.
syababaka qabla haramika, masamu sebelum masa tuamu. Yang sudah tua, yang sudah 40 ke atas, mungkin 50 ke atas, itu sudah sangat-sangat merasakan lah. Apa yang kita perbuat waktu muda tidak seperti yang bisa kita berbuat pada waktu tua. Meskipun yang tua pada saat ini mungkin secara emosional lebih stabil, mungkin secara berpikir sudah lebih bijak dan sebagainya. Tapi tenaga kalah jauh dengan anak muda tentu. Wa sihataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum sakitmu. Sebentar. Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum fakirmu. Terus apa lagi? Yang kedua, yang dua lagi, wasihataka qabla sebentar. Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Ada satu lagi. Jadi hidupmu sebelum sibukmu sebelum farogika qabla syughlika. Jadi masa luangmu sebelum masa sibukmu. Pasti dong kalau misalnya kita lagi luang nih, apalagi kemarin lagi liburan, rasanya pengen ditunda semua agenda-agenda yang sudah ada, di kesana kesampingkan gitu. Padahal ya makin ditumpuk ya makin banyak waktu yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan semuanya. Itu kan kalau nggak salah ada tuh manajemen waktu yang di ini penting dan tidak penting, hari ini, sekarang, atau bisa ditunda. Nah, ketika kita akhirkan semuanya dan penting dan semuanya harus dilakukan pada saat ini, ya udah pasti ada yang terabaikan pada saat itu. Jadi ibu-ibu semua, karena sudah jam 5, ada baiknya kita diskusi. Saya kira itu lebih baik. Nanti akan saya itu selalu meniatkan ketika mengisi, pasti saya juga diisi. Isinya yaitu tadi, entah dengan pertanyaan atau dengan tanggapan-tanggapan yang mungkin miss dari saya, atau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Ya, itu mudah-mudahan kita bisa luruskan dalam diskusi kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, apa yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama bahwa yang berkaitan dengan pendidikan ya tadi ya, ada baiknya kita melembutkan bahasa tubuh kita ketika kita ingin memberi nasihat. Kita semua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita, bertanggung jawab atas pendidikan, kalau misalnya kita guru bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak orang, nah itu bahasa tubuh itu sangat-sangat diperlukan ketika kita hendak menyampaikan sesuatu yang penting. Maka elusan di pundak, elusan di rambut, elusan di punggung, itu sangat-sangat efektif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak hanya di hadis ini ya, di beberapa hadis yang lain kepada Ibnu Mas'ud, Rasulullah juga ketika mau menasihati beliau, tangan telapaknya Ibnu Mas'ud digenggam oleh beliau. Jadi satu telapak tangannya Ibnu Mas'ud digenggam dengan dua telapak tangan beliau. Itu kan indah banget gitu ya. Baru abis itu muncullah nasihat. Karena nasihat kalau misalnya pada saat kita lagi di puncak kemarahan, atau ketika anak itu pas sedang berbuat kesalahan, yakin yang udah punya anak pasti tahu nggak akan nempel gitu, pasti itu lewat. Tapi kalau dengan sentuhan-sentuhan yang hangat, sentuhan-sentuhan yang lembut, lalu tidak pakai high note. Ada seorang teman yang dia pakai definisi, marah itu kalau saya sudah melotot, marah itu kalau saya sudah keluar nada tinggi, marah itu kalau saya sudah pakai tubuh lain, pakai misalnya pakai tangan atau pakai kaki, apalah gitu ya, yang menandakan bahwa marah. Jadi kalau 3 itu tidak saya laksanakan, maksudnya tidak melotot, tidak dengan suara tinggi, dan tidak menggunakan anggota tubuh lain untuk mengekspresikan kemarahan tersebut, berarti saya sedang tidak marah. Jadi ketika menasihati ya itu, hindari yang 3 itu. Berarti itu bukan kemarahan, tapi memang ketegasan dan nasihat yang ingin kita camkan kepada anak kita. Terus yang kedua, bahwa hendaknya kita di dunia ini hanya tadi itu ya, hanya sekedar untuk lewat, hanya sebagai orang asing, dan mudah-mudahan kita termasuk ghuraba dalam arti bukan gharib atau asing dalam penampilan, yang ingin berbeda dari orang lain, yang ingin tanpa
nggak juga, karena dulu sekali lagi ada yang menganggap bahwa ghuraba itu yang tidak pakai jeans misalnya, yang tidak pakai jas misalnya, yang tidak pakai karena dianggap tasyabuh dan sebagainya. Terus yang kalau pakai kerudung itu yang paling panjang-panjang dan sebagainya. Sebenarnya tuntutannya bukan seperti itu gitu ya, tapi sekali lagi ukuran-ukurannya seperti itu sudah ada ukurannya dalam syariat kita, bahwa kalau menutup aurat itu ya kecuali muka dan telapak tangan, tidak membentuk, tidak transparan dan sebagainya. Itu sudah jelas gitu. Bukan ghuraba itu jangan dilihat bahwa tidak pakai ini, tidak pakai itu, atau harus pakai ini dan pakai itu. Nggak pakai baju harus senantiasa pakai gamis, baju hitam, terus dan sebagainya. Itu hanya satu di antara tafsiran, dan bukan berarti ghuraba. Ghuraba itu tadi yang orang yang istiqomah, orang yang mengislah, memperbaiki sendiri dan memperbaiki orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang sedikit, ya maksudnya ketika semua orang sudah melupakan syariat, melupakan sunnah, melupakan ajaran-ajaran Allah, dan malah mendatangi yang dilarang oleh Allah, dia bukan ghuraba. Tapi ghuraba orang yang tadi menggenggam sunnah Rasulullah sebagaimana ia menggigitnya dengan gerahamnya. Nah, terus bahwa atau seperti yang lewat, tapi tidak berarti sekali lagi bahwa hadis ini menyuruh kita untuk meninggalkan rizki atau tidak mencari rizki dan melarang diri sendiri dari kelezatan-kelezatan dunia. Itu lihat jadi jangan lihat hanya di hadis ini, tapi ada hadis lain, bahwa ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak masuk surga setiap orang yang di hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Terus ada yang bilang, nah kalau misalnya dia pengen terlihat rapi, pengen terlihat bagus bajunya, pengen terlihat bagus sendalnya gitu, apakah itu nggak boleh? Nah, oleh Rasulullah dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maha cantik, maha bagus gitu, yang menyukai yang indah, menyukai yang bagus gitu. Jadi ya nggak apa-apa selama memang dalam hatinya bukan ada kesombongan. Maka ibu-ibu mungkin banyak yang suka tas apalah gitu ya, yang branded di Jerman kan lebih gampang. Atau jam atau apapun lah yang dari kelezatan dunia. Selama itu kita memang ambil fungsinya, bukan dalam rangka untuk tafakhur, bukan dalam rangka untuk berbangga saya sudah punya ini, saya sudah punya itu. Karena hari ini yang punya Hermes pun nggak kepake. Karena mau kemana orang di rumah terus, masa ditenteng-tenteng. Makanya sekarang kan banyaknya yang jualan yang laku adalah daster kalau di Indonesia. Terus ya itu sajalah daripada saya berpanjang-panjang. Silakan Ibu Ustazah Warni dipimpin selanjutnya kalau misalnya ada diskusi. Ya. Alhamdulillah, subhanallah Ibu Ustazah, sangat menarik sekali materinya. Waktunya kelihatannya sangat-sangat sebentar sekali, kok sudah. Ntar malah ngantuk didongengin. Alhamdulillah, jujur ya. Beda. Ini dari waktu sholat. Ya aku kok sudah sih gitu loh. Tapi alhamdulillah semoga ibu-ibu juga menikmati materi dari Ibu Ustazah, dan kita suatu saat nanti ada kesempatan untuk melengkapi dan memperpanjang materi-materi yang lainnya dan menerima materi dari Ibu Ustazah kembali. Alhamdulillah. Hanya sekedar mengulang, kita ini di dunia hanya sementara, semua ini hanya sesuatu yang kita lewatin. Kita tidak dilarang untuk mencari kenikmatan, kesenangan, keindahan, tapi dengan syarat dan Allah juga cinta dengan keindahan, kenikmatan, tapi dengan syarat tidak ada rasa ria dan bangga dalam hati kita. Dan harus diingat, semua itu hanya sementara, semua itu hanya kita lewatin. Kalau kita tahu semua itu hanya sementara, maka mulailah kita tekankan dalam pribadi kita masing-masing, apa tujuanku nantinya, tujuan kita nantinya, apa yang harus kita lakukan supaya kita sampai dengan tujuan kita, di tujuan kita masing-masing dengan selamat, dengan aman, dan juga
menikmati kenikmatan di dunia ini di akhir akhirat nanti. Amin. Dan sangat-sangat penting kalau orang Jerman itu bilang, was du heute besorgen kannst, dann verschiebst du bitte nicht auf morgen. Yang paling penting itu, kalau kita tahu kita bisa saat ini untuk melakukan kebaikan, ibadah, amal, maka jangan sampai kita tunda, nanti deh, wah ini saat ini masih umur sekian, nanti deh sampai umur 50. Jangan seperti itu. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini, lakukanlah kalau bisa. Karena menunda-nunda itu adalah sifat syaitan. Jangan sampai kita menyesal nanti, kenapa saya tidak dari dulu ikut ngaji dengan ibu Nida atau ibu yang lainnya. Jadi berusahalah secepat mungkin untuk mengubah diri, memperbaiki diri. Amin. Ini kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Kita ada waktu sekitar 10 menit ya Bu ya. Saya akan bacakan langsung pertanyaan dari hamba Allah. Ada yang bilang, kita didorong untuk fokus pada akhirat. Nanti dunia akan ikut. Ada juga yang mengatakan beramal untuk dunia seakan hidup selamanya. Ustazah tadi menyebutkan untuk tawazunkan antar keduanya. Jadi sebenarnya yang baik itu seperti apa? Sekiranya tawazun, bagaimana konsep tawazunnya? Terima kasih. Ya, persilakan. Pertanyaannya luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi yang kan ada hadis yang tadi disebutkan ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhirataka ka'annaka ta'ishu tamutu ghadan. Jadi hiduplah, bekerjalah untuk dunia seakan-akan engkau hidup selamanya, maksudnya biar giat kan kerjanya. Terus ini sebenarnya konsep tawazun juga, dan wa amal li akhirataka, ada bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok, karena kan bekerja ada. Tapi gini, dalam Islam itu dunia itu juga untuk ditarik untuk akhirat. Jadi ketika kita tadi itu seakan-akan ta'ishu abadan itu bekerjalah di dunia seakan-akan engkau hidup selamanya, tapi kan tidak ansih yang perkataan ini. Ada yang perkataan kedua, bahwa bekerjalah engkau untuk akhirat. Ini bisa digabung, bahwa kita bekerja di dunia seakan-akan hidup selama itu maksudnya biar giat, tapi semuanya itu dibawa untuk sebagai bekal menuju akhirat. Jadi kan tidak ada perbedaan ya, tidak ada atau diferensiasi antara ini amalan dunia, ini amalan akhirat. Jadi semua yang kita lakukan kalau misalnya sebagai seorang mukmin dari bangun sampai kita tidur lagi, kalau semuanya diniatkan untuk akhirat, bahkan ketika kita bercampur dengan suami, ketika kita makan, ketika kita ngopi-ngopi dengan teman-teman, kalau misalnya diniatkan sebagai ibadah, itu juga merupakan ibadah. Seorang Syekh Hasan Al-Banna, beliau menjadikan kafe-kafe itu tempat dakwah beliau. Jadi dan di Kairo itu kafe, sebelum kafe menjamur pada saat ini di Indonesia dan di belahan bumi manapun, di sana itu sudah dari dulu gitu ya, sudah dari pas saya datang itu kafe itu berjamur, karena memang kebiasaan mereka itu untuk ngafe. Nah, apapun yang kita lakukan, jadi itu hadis tersebut tidak bisa dilihat bahwa satu dunia saja atau satu akhirat saja, tapi saling berkaitan. Dan Suaranya kecil. Suaranya kecil ya. Ya, jadi saling berkaitan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, hadis itu harus dilihat semuanya, jangan dilihat cuman sepotong yang tadi itu. Terus yang bekerjalah untuk akhirat, dunia mengikuti. Ya betul gitu. Kalau dilihat ibu pekerjaannya apapun, tidak hanya yang seperti saya, mungkin kebetulan saya jurusannya syariah, seolah-olah ini akhirat. Tidak juga gitu. Tergantung niatnya lagi. Ibu-ibu yang mungkin pekerjaannya, atau bapak-bapak yang kerjaannya di Airbus atau di Boeing, ya belum tentu itu dunia sekali. Tergantung dia tujuannya apa ketika dia bekerja di sana. Innamal a'malu binniyat lagi gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi tidak bisa dilihat
apa jenis pekerjaannya, apa jenis aktivitasnya. Aktivitas yang seolah-olah ustadz gitu, itu bisa jadi bukan berakhir ke surga tapi berakhir ke neraka, karena dia misalnya ingin dari amalan itu ada pencitraan, adalah prestis, adalah untuk mengumpulkan dunia, adalah karena memang bisa dijadikan wasilah dunia ya, yang di Indonesia apalagi dari seorang ustadz. Maka ada ustadz bayaran yang segini, mematok segini segitu dan sebagainya. Meskipun tidak bisa digeneralkan bahwa semua yang matok harga itu yang ngisi ngisi kajian demi dunia. Ada juga kan karena memang dia punya lembaga-lembaga dia yang harus dia hidupi dan sebagainya. Memang tidak bisa dilihat nanti dari satu sisi gitu. Jadi konsep tawazun itu sebenarnya mudah gitu ketika kita melakukan apapun gitu. Ketika kita melakukan apapun, karena sekali lagi kita di sini cuma lewat, kita di sini cuma dalam rangka mencari bekal, sebagaimana Imam Ali mengatakan bahwa dunia itu adalah daruzadin atau tempat untuk mengambil bekal bagi siapa saja yang menginginkan untuk pembekalan, dan dunia juga adalah tempat kita untuk beramal soleh. Dunia ini sisi baiknya dunia, karena memang dunia Allah jadikan untuk itu kan, tempat singgah, yang tapi tempat singgahnya sekaligus tempat untuk ngambil bekal menuju akhirat. Nah, bekalnya tadi itu yaitu niat-niat baik dengan apapun yang kita kerjakan, yang itu disyariatkan maupun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawazun. Jadi segala sesuatu itu kita niatkan untuk Allah, segala sesuatu itu kita niatkan demi bekal kita ke akhirat, yang sebenarnya kita masuk surga itu bukan karena amalan kita ya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah memerintahkan kita untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Nah, bagaimana kita menjadikan apapun yang sedang kita lakukan itu dalam rangka beramal untuk akhirat. Amalan apapun, sekecil apapun, sereceh apapun gitu. Tidak ada yang tahu bahwa apakah senyuman kita yang mengantarkan kita ke surga, ataukah belayan kita kepada anak yang mengantarkan kita surga, ataukah mulut manis kita, maksudnya mulut manis itu perkataan kita yang baik ini loh, kita nggak pernah mencela orang, kita nggak pernah gosipin orang, bisa jadi itu yang mengantarkan kita ke surga. Kayak remeh-temeh. Bisa jadi juga karena kita menahan diri untuk tidak marah, itu juga bisa jadi mengantarkan kita ke surga. Jadi amalan sereceh apapun yang dari pagi hingga petang sampai malam lagi ketika kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tahajud kita, itu insya Allah menjadi pengantar untuk agar seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Betul ya, dari kecil. Suaranya, Bu? Oh, halo. Konsep pendidikan kita ke anak-anak kita sudah benar nih ya. Dari kecil sudah biasakan dengan Al-Quran. Dari kecil, misalnya nggak usah ya, kalaupun syukur-syukur bisa hafid ya. Syukur bisa hafid sampai seperti Imam Syafi'i misalnya umur 5 tahun atau umur 8 tahun atau umur 10 tahun. Jadi sudah selesai nih pondasi keagamaan, sudah selesai nih yang berkaitan dengan Quran maupun hadis atau yang berkaitan dengan agamanya. Dia berkaitan agama itu bukan cuman ini ya, bukan cuma tahu yang dasar-dasar gitu, tapi tahu lebih dari dasar gitu. Karena man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan Allah untuk kebaikan padanya, maka Allah fakihkan dia, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Adapun nanti jadi ustadz atau jadi yang lain, nah itu soal apa ya, soal keinginan, soal takdir, soal level keilmuan, level amalan, level akal dan sebagainya. Ada yang jadi mujtahid, ada yang tidak. Tapi intinya dari kecil kalau semuanya pondasi sudah selesai, dasar-dasar selesai, bukan pas masa tua dia baru bertafakuh dalam agama, baru dia belajar dalam agama, itu sebenarnya mau jadi apapun seorang anak. Ketika saya di Mesir itu biasa seorang, zaman dulu ya, bukan sekarang. Saya itu 96 di sana, itu berarti udah 20-an tahun lebih dari sekarang, 24 tahun. Di zaman itu tuh udah biasa pengacara hafal Quran, pengacara tahu hukum positif negara dan hukum syariah itu sudah biasa. Seorang tukang es nong-nong, es apa sih? Pokoknya yang di jalanan itu loh, yang pedagang kaki lima. Dia hafal Quran, dia imam masjid itu udah biasa. Dokter, imam masjid dan juga hafal Al-Quran itu udah biasa. Jadi bukan hanya profesi yang berkaitan dengan
dengan ilmu syariah, tapi apapun kalau misalnya fondasinya sudah betul dari kecil sehingga dia tahu nih jadi apa dia dan kemana hendak dia tuju dari hidupnya, dengan sendirinya tawazun itu sudah ada. Maka saya mengapresiasi sekali nih kalau dulu tuh kalau nggak salah di Belanda mau ada Gontor cabang Belanda atau ibu-ibu, ada teman juga yang mesantrenkan anaknya di sini yang dari Belanda ke Indonesia, yang emang harus ada dari tiap kelompok itu kalau misalnya berniat mukim di sana, ada yang harus salah satu di antara sekelompok itu ada yang harus bertafakuh fokus ke agama itu ada. Jadi tidak hanya pas masa kecil tapi juga sampai dewasanya di situ. Tapi sekali lagi tidak memandang pekerjaan apapun, siapapun, setiap muslim dia harus berkewajiban untuk mendalami agamanya sampai level batas yang dia bisa. Dan di situ nanti insya Allah terjadi keseimbangan antara dunia dan akhirat kalau dia sudah tahu tujuan pokok hidupnya. Selanjutnya Bu. Oke. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ada sih beberapa, cuman saya bantu pilih aja. Dan saya juga butuh perjawabannya. Tunggu. Mana sih? Ini. Bagaimana tips tangguh untuk menghadapi godaan dunia? Karena kita ibu-ibu juga sering tergoda dengan ya, jujur saya juga. Jadi saya pilih pertanyaan ini. Ya. Karena saya sedikit pernah mengenal ya nikmatnya dunia ketika di Jerman. Nikmatnya dunia itu maksudnya apa? Ya nggak jauh-jauh lah ya dari yang tampilan-tampilan dunia. Nah, emak-emak makan kalau nggak lihat tas, baju, jilbab gitu kan, berapa seri, berapa biji. Apalagi di Indonesia sekarang, godaannya nggak hanya di Jerman, di sini juga. Tapi Jerman itu luar biasa karena lebih dekat gitu kan ke tempat-tempat yang memang orang Indonesia juga kiblatnya kan ke sana gitu, kiblatnya ke Amerika ataupun ke Eropa. Tapi yang saya rasakan ya meskipun cuman branded ecek-ecek gitu yang cuman ya kalau di sana bukan branded amat, kalau di Indonesia udah branded banget gitu. Yang terpakai itu ya yang pasti yang kalau saya ya yang terpakai itu kan yang kita nyaman gitu, yang memang sebatas untuk yang menutupi aurat, sebatas untuk ya tanpa tidak lusuh gitu, karena saya juga tidak ingin seorang muslimah juga tanpa lusuh, tanpa tidak terawat, tanpa tidak oke gitu, apalagi kalau misalnya dakwanya di yang sosialita gitu. Saya yang kajian ibu-ibu yang pendopo itu ya, kalau boleh saya cerita sedikit. Itu merupakan kumpulan pengajian-pengajian di Bandung. Pengajian di Bandung itu ada pengajian sosialita, ada pengajian sosial ya si Ita. Nah, itu tuh ngumpulinnya dan terbiasanya di kajian-kajian itu pengajian di Bandung, nggak usah pengajian sosialita, pengajian kampung sekalipun, salah satu godaan mereka adalah apa? Seragam. Pas awal tahun gini apalagi seragamnya baru dong gitu. Ntar tiap minggu ini bajunya apa, minggu 2 apa. Jadi 1 bulan kalau misalnya ada 4 minggu atau 5 minggu itu ada 5 seragam. Bayangkan itu dari sisi seragam doang. Jadi kalau kita 1 bulanan, udah berapa bulan itu dan pengen karena saya kajian se-Bandung, pengajian se-Bandung. Dan pengen eksis dong gitu rata-rata untuk biar Instagramable dan sebagainya. Nah itu perlu apa ya? Saya tuh dulu sempat agak jadi kasih pengertian dulu di dakwanya rada luar biasa lah untuk mencegah mereka untuk tidak berganti-ganti baju gitu, diingatkan kembali bahwa fungsi pokok baju itu selain perhiasan juga menutup aurat yang paling utama gitu, bukan dalam rangka tafakhur, bukan dalam rangka untuk eksis, bukan dalam rangka mencari like dan cari subscriber dan sebagainya seperti anak-anak sekarang. Nah itu akhirnya sekarang disepakati sampai akhirnya menjadi hanya 3 warna yang boleh. Selanjutnya soal jilbab dan sebagainya nanti diatur dan kita tidak memperlihatkan kepada jamaah yang datang bahwa kita adalah pengajian eksklusif, kita adalah pengajian yang rapi tapi tidak terkesan lusuh gitu. Nah itu tuh perlu ngerem banget itu gimana, karena dari sisi tempat aja kan sudah luar biasa ya di pendopo gitu. Baru pendopo wali kota, gimana pendopo di Istana Presiden itu aja sudah kadang melencengkan tujuan gitu. Bukan pengajiannya yang penting, tapi
wardrobe-nya yang penting gitu ya, menurut yang saya lihat gitulah dari ibu-ibu yang hadir gitu, yang mana itu akhirnya membelokkan mereka dari tujuan utama. Lihat bahwa bungkus bisa jadi tampak Islami, tapi hatilah yang tahu gitu ya bahwa apakah ini untuk dunia atau untuk akhirat. Jadi sekali lagi untuk ngerem yang hal tersebut, pertama ingat tujuan dari kenapa kita di dunia ini tadi itu ya. Ingat lagi yang tadi aja, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadikah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing yang tidak berniat mukim, ya emang hanya selewat saja. Dan mudah-mudahan pandemi ini juga menyadarkan kita gitu, menyadarkan kita bahwa Allah tuh gampang banget kalau misalnya mau membolak-balikan, memporak-porandakan isi dunia ini dengan hanya makhluk yang kecil itu, baik itu melalui konspirasi atau tidak, kan Allah sudah qadarullah gitu ya, sudah mentakdirkan, sudah menentukan bahwa ini akan menyebar di seluruh dunia dan sudah membuat dunia ini banyak sekali porak-poranda dari sisi ekonomi sih banyak hal lah ya. Di Indonesia mungkin lebih tampak, saya nggak tahu kalau di Jerman apa lebih tampak atau tidak, karena pemerintahnya kan mungkin lebih aware dalam hal ini, lebih bagus manajemennya meskipun tidak sempurna, tapi itu masih lebih baik daripada yang di Indonesia. Ala kulihal, jadi tipsnya ada pertama yaitu kenali tujuan. Kedua, sering-sering sebenarnya yang tombol hati itu loh. Nah, itu sudah tips itu. Kenali tujuan, ingat Allah, zikrullah, kita ini tujuannya ngapain di sini. Bergaul dengan orang-orang soleh, ya di Bremen banyaklah orang-orang soleh dan orang-orang solihah. Karena ada orang tipenya itu ngelihat daripada mendengar. Kalau misalnya mendengar kisah-kisah Nabi mungkin kejauhan, dia tidak bisa membayangkan seperti apa. Nah, kalau misalnya tipenya tipe visual, cari misalnya nih orang nih, ini Masya Allah nih orang zuhudnya, ini orang takwanya luar biasa. Dia kalau mau dia bisa punya rumah sekian, bisa punya kendaraan segini bagus, bisa punya bukan nggak boleh punya kendaraan bagus ya. Rasulullah juga kendaraannya bagus. Tapi kan bukan dalam rangka untuk cari merek, bukan dalam rangka untuk berbangga, tapi memang karena beliau tugas dakwahnya juga luar biasa berat, jadi perlu kendaraan yang kuat gitu, maka dipilihlah Qaswa. Terus juga ada nih siapa misalnya, ini ibu ini luar biasa, bapak ini luar biasa, tapi semua itu bahkan ya ibu ya, saya itu belajar loh dari seharusnya ibu-ibu pengajian di Indonesia itu belajar dengan ibu-ibu pengajian yang di Jerman. Ibu-ibu pengajian di Jerman meskipun ya kita mungkin godaannya paling kalau pas kumpul mungkin makanannya ya. Makanya tapi dari sisi penampilan Masya Allah biasa kalau dibandingkan dengan yang Indonesia tuh yang di Jerman itu biasa aja gitu. Mungkin penampilannya nggak yang wow pisan gitu, yang berkilau-kilau dan sebagainya. Di Indonesia itu dulu gitu basa-basinya dan penampilannya duluan sebelum isi pengajian. Kalau di Jerman kan lebih ke kajian-kajian yang serius, kajian yang betul-betul pengen gitu, karena sudah kerasa bahwa memang kering, karena lingkungannya lingkungan kering, azan aja nggak pernah dengar gitu kan. Kecuali yang mungkin dekat masjid, itu pun ya berapa banyak sih masjid di Jerman, kerasa banget keringnya, maka kebutuhan untuk bisa menyirami ruh yang kering itu menjadi sangat mendesak gitu. Beda dengan yang di Indonesia, merasa banyak ustadz, merasa banyak masjid, jadi setidaknya tersirami dari sana, tapi sebenarnya kering juga, teman tidak kerasa bahwa mereka sedang kekeringan. Tapi ala kulihal, alhamdulillah kayak saya senang sekali ketika tren pengajian di Indonesia yang tadinya diisi oleh orang-orang yang sebenarnya maaf tidak punya kapasitas dalam syariah, yang cenderung ustadz artis dan sebagainya, tapi sekarang diisi oleh orang-orang yang mumpuni seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya, yang memang punya latar belakang di situ. Bukan berarti yang punya latar belakang teknik tidak bisa ngomong tentang itu gitu. Ada juga yang bisa dua-duanya gitu, tapi intinya bukan pengajiannya tidak hehehe banyak lagi gitu, tapi lebih ke arah yang memang dalam rangka tafakuh fiddin. Jadi tipsnya tadi itu, satu, kenali tujuan, dua, satu aja lagi lah, berteman dengan orang yang baik, maka kita butuh perkumpulan-kumpulan seperti ini untuk dalam rangka tadi itu menyaring, saya pengen nih kayak ibu ini, saya pengen nih kayak ibu ini bisa, kok saya belum bisa. Nah itu dalam rangka fastabiqul khairat kan, nantinya berlomba dalam kebaikan itu setelah melihat. Terus yang
ketiga, untuk ngeremnya juga pas memang nggak bisa dipisahkan ya, namanya ibadah. Ibadah itu ibadah kan bukan hanya sholat, ibadah kan bukan hanya saum, ibadah kan bukan hanya zikir, tapi emang itu diperlukan gitu. Diperlukan dalam rangka bertakarub kepada Allah, itu memang ada syariatnya, memang harus kita melakukan itu. Harus melakukan qiyamul lail, harus melakukan saum. Saum itu kan memang mengerem keinginan-keinginan dunia. Saum itu kan atau puasa itu kan juga memang mengerem lagi bahwa ini tuh nggak terlalu penting gitu. Yang penting itu adalah hubungan saya dengan Allah. Selanjutnya adalah hubungan saya gimana baik dengan manusia. Jadi itu 3 aja. Mau nggak mau, ibu-ibu harus nggak bisa ditabrakan gitu ya. Yang penting dalamnya, bukan tampilannya. Yang penting hatinya ke Allah. Sholatnya cuma dikit mah nggak apa-apa, ya nggak bisa gitu juga gitu. Kuantitas dan kualitas itu nggak bisa ditabrakan. Dua-duanya perlu. Jadi tingkatkan lagi yang udah bisa ngaji 1 juz atau baru setengah juz atau baru 1 halaman, tingkatkan 2 halaman dan seterusnya sampai kita bisa khatam tiap bulan 1 juz. Yang qiyamul lailnya mungkin baru 2 plus 1 ditambah 2 plus 3, ditambah lagi menjadi 4 plus 3 dan sebagainya. Jadi tetap harus ada peningkatan dari sisi itu, baru kita ikut akhirnya. Nanti hati menjadi lebih nggak melihat lagi ke situ. Jadi ngelihatnya ke Allah ridho nggak dengan apa yang saya lakukan. Sudah banyakkah tabungan kita ketika kita mau bertemu kepada Allah? Gitu, Ustazah Warni. Alhamdulillah Bu, terima kasih sekali. Saya ini dapat beberapa WhatsApp banyak. Jawabannya sangat memuaskan, terutama dari beberapa ibu-ibu yang mungkin sering ke outlet dan belanja. Semoga semuanya yang Ibu Ustazah sampaikan ke kita itu bermanfaat, bukan hanya semoga, tapi memang sangat bermanfaat, terutama di awal tahun ini. Alhamdulillah, semua ibu-ibu banyak sekali yang mengirim ke saya, kok cepat sekali ya waktunya berlalu gitu. Insya Allah kita bisa nyambung kapan-kapan supaya kita bisa bertemu lagi ya Bu Ustazah. Ya, hidup belanja. Terima kasih sekali lagi Ibu Ustazah untuk mengisi acara NIB hari ini. Ada feedback dari WhatsApp ini, kalau ibu kita semua sangat puas dengan materi hari ini. Alhamdulillah. Dan ada permintaan kalau bisa Ibu tolong pimpin doanya untuk menutup aja untuk ya. Mangga. Sejenak kita tundukkan hati kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا متقبلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ustazah, terima kasih sekali lagi untuk mengisi materi hari ini, juga memimpin doa untuk pengajian hari ini. Mungkin ada Bu Nida, ada yang mau disampaikan lagi dari Ibu Ustazah. Kalau tidak ada, mungkin Ibu Ustazah harus mengikuti sholat maghrib. Bu Nida, ada lagi yang mau disampaikan? Ibu Nida. Nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Ya udah. Bu Ustazah, alhamdulillah kita sangat-sangat bahagia dengan materinya. Insya Allah juga. akan kita terapkan, amin. Terutama tips yang tadi kita ada 3 tips untuk bisa tangguh menghadapi godaan dunia. Karena inilah yang saya hadapi saat ini. Bagaimana tangguh menghadapi godaan dunia. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu. Sami-sami. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang Ibu yang lain, Bu Nida. Bisa langsung ditutup aja dulu. Bisa langsung ditutup aja, oke. Bisa langsung aja. Oke, kalau gitu kita tutup aja langsung. Ini hanya sedikit yang Wani sampaikan. Kita semua ini di dunia hanyalah sebagai musafir yang mencari kenyamanan, keindahan dalam perjalanan. Tapi kita tidak boleh lupa arah dan tujuan awal kita. Marilah kita bersama-sama beramal, berbuat baik untuk sampai ke tujuan kita nantinya di akhirat. Jangan sampai lupa untuk beramal dan mencari bekal untuk akhirat nanti. Amin ya Bu. Amin. Berdoalah kita bersama-sama, semoga kita tetap kukuh dengan akidah kita dan tetap semangat berbuat baik. Amin. Baiklah, kita tutup saja acara pengajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir Jazakallah batin. khairan. Khairan semuanya. Ibu Ustazah. Saya pamit. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Salam buat anak-anak. Ya, sama-sama juga. Zo. Ya udah ya. Sampai ketemu lagi. Kapan